Isak tangis keluarga almarhum Jessica Solu pecah saat mobil ambulans yang membawa jenazah korban tiba di rumah duka di Jalan Batara, Kelurahan Boting, Palopo, Sulawesi Selatan. Rumah duka dipadati oleh keluarga, kerabat, dan warga setempat. Mereka tidak pernah menyangka Jessica yang berangkat untuk mencari nafkah menjadi korban pembunuhan dan jasadnya ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Keluarga korban pun meminta agar aparat kepolisian menjatuhkan hukuman mati pada pelaku. Tim forensik Polda Sulawesi Selatan bersama tim Inafis Polres Luwu Timur telah melakukan otopsi terhadap jenazah Jessica di RSUD Ilagaligo. Alhamdulillah untuk proses otopsi yang telah tadi kita lihat sama-sama bahwa proses otopsi berjalan dengan lancar, semuanya aman terkendali, dan untuk hasilnya kami sudah koordinasi dengan tim dokter forensik bahwa akan secepatnya akan diberikan hasil. Gimana, Mas? Kami selaku pihak Satreskrim Polres Luwu Timur yang pasti kita akan profesional dalam menangani perkara ini. Kita akan mengatensi dan secepatnya kita akan berupaya untuk menangkap terduga pelaku. Proses otopsi jenazah ini dikawal ketat puluhan personil Polres Luwu Timur yang juga dihadiri puluhan keluarga korban. Isak tangis pecah saat jenazah korban dimasukkan ke dalam peti jenazah setelah dilakukan serangkaian proses otopsi. Jenazah korban lalu diantar ke rumah duka di Kota Palopo dengan pengawalan kepolisian. Sebelumnya, mayat seorang wanita yang kemudian diketahui bernama Jessica Solu ditemukan di jurang sedalam 12 meter di Desa Kasintuwu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan setelah 2 hari hilang kontak dengan keluarga. Korban diduga dibunuh saat menumpangi mobil umum dari Kota Palopo menuju Morowali, Sulawesi Tengah. Lalu mayatnya dibuang dan ditemukan pada Senin 13 November 2024 lalu. Polisi saat ini sudah mengantongi identitas terduga pelaku yang diduga adalah sopir mobil yang ditumpangi korban saat berangkat dari Kota Palopo. Polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus tersebut. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Haswadi Hasmin Syarif, TV One mengabarkan. Ya, dan untuk mengetahui kronologi dan kabar terkini dari kasus tersebut, pemirsa, kami sudah terhubung dengan AKBP Zulkarnain, Kapolres Luwu Timur. Selamat siang, Pak Kapolres. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Kapolres, informasi terakhir, pelaku sudah ditangkap. Lantas apa motif dari pelaku yang kemudian sudah ditemukan oleh pihak kepolisian? Berkat bantuan dari seluruh pihak dan termasuk dengan bantuan dari Reskrimum Polda Sulawesi Selatan, tersangka sudah kami amankan dan dilakukan penahanan saat ini dengan inisial A. Adapun modus operandinya yaitu pada saat menuju ke Morowali, pergantian mobil sambil mencari penumpang lain ternyata tidak dapat. Akhirnya pada saat di pertengahan perjalanan timbul dari inisial tersangka A ini untuk melakukan pemerkosaan. Dan setelah pada saat mau melakukan pemerkosaan, yang bersangkutan korban tidak terima dan akhirnya untuk berniat melaporkan, akhirnya tersangka panik dan untuk panik akhirnya melakukan pemukulan dan akhirnya melakukan pembunuhan. Baik, artinya ini hanya random begitu ya Pak target dari pelaku ini ya? Atau memang sudah ada hubungan mereka saling mengenal antara pelaku dan korban? Sampai saat ini hasil penyidikan tidak saling mengenal, Mbak. Kebetulan memang pada saat itu dia sebagai supir travel yang akan menuju Morowali, Mbak. Baik.
Berkaitan dengan lokasi ditemukannya korban, ini apakah dari tersangka ada pertimbangan khusus untuk kemudian ini membuang korban ke lokasi tersebut, Pak Kapolres, dari informasi yang Anda dapatkan? Ya Mbak, jadi memang daerah Kasintu itu merupakan daerah lintasan menuju ke arah Morowali dan memang suasananya di sana sepi Mbak. Jadi pada saat melintas di sana karena dia melihat si korban Jessica dalam keadaan tertidur hingga timbullah hawa nafsunya dan memberikan uang sebanyak 200.000, namun yang bersangkutan tidak mau. Akhirnya pada saat mendekati Kasintu, dia melihat korban dalam keadaan pakaiannya tersingkap. Akhirnya timbul nafsu dan dia pura-pura kencing, kemudian melakukan pemaksaan untuk melakukan pemerkosaan. Pada saat melakukan pemerkosaan, korban dalam keadaan tidak sadar. Setelah selesai, pada saat mau berangkat, korban sadar dan akhirnya menjerit-jerit, kemudian untuk mengatakan melaporkan kepada kepolisian. Akhirnya tersangka panik dan melakukan pemukulan dan akhirnya melakukan pembunuhan. Baik, pemukulan ini menggunakan apa? Benda tumpul atau memang pelaku ini sudah menyiapkan senjata tajam mungkin untuk melakukan pembunuhan? Sampai saat ini masih menggunakan tangan Mbak, ini di bagian samping kanan, namun nanti kami lakukan arah penyelidikan lebih lanjut supaya titik terangnya apakah menggunakan alat bantu lain sebagainya Mbak. Baik, dari informasi yang juga kami dapatkan Pak Kapolres, ini kan proses otopsi sudah dilakukan. Nah, ini hasil yang kemudian didapat apa yang kemudian ini menyebabkan korban meninggal dunia? Apakah dari pemukulan tersebut atau ada lainnya? Suaranya hilang-hilang Mbak. Baik, informasi berkaitan dengan otopsi Pak Kapolres ini seperti apa? Penyebab dari meninggalnya korban? Apakah dari pemukulan atau ada lainnya Pak Kapolres? Ada hasil otopsi sementara memang belum kami terima secara resmi, namun hasil keterangan dari dokter forensik yang telah melakukan koordinasi dengan kami, di situ ada bagian pemukulan di samping kiri wajah kanan, wajah kiri, kemudian sebelah kanan juga dilakukan lecet, kemudian juga ada bekas cekikan di leher dan memar juga di bagian dada Mbak. Oke, untuk sanksinya Pak? Terhadap tersangka ini kami kenakan pasal berlapis sesuai dengan yang dilakukannya, yaitu pasal 338 terkait masalah pembunuhan, kemudian pasal 365 ayat 3 terkait masalah pencurian dengan kekerasan, kemudian juga juntukan ke pasal 285 terkait masalah KUHP. Kemudian kami juga kenakan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Baik. Adakah pemeriksaan kejiwaan mungkin ya yang kemudian ini dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap tersangka Pak Kapolres? Saat ini Mbak masih proses penyidikan, namun nanti ke depan kalau memang dibutuhkan untuk pemeriksaan kejiwaan secara medis terhadap tersangka akan kami lakukan Mbak sesuai dengan arahan tentunya dengan gelar perkara dan petunjuk dari jaksa penuntut umum Mbak. Baik, terima kasih banyak informasinya AKBP Zulkarnain selaku Kapolres Luhut Timur. Terima kasih kasih sudah bergabung Mbak. bersama kami. Terima Selamat siang, kasih. sehat selalu Pak.